Ada satu legenda dari Tanah Sunda yang pasti bikin kalian terkejut dan sekaligus membagongkan. Gimana tidak, ini cerita emang ada atau cuma karangan fiksi semata? Pernahkah kalian mendengar tentang Sang Kuryang? Seorang pemuda yang jatuh cinta pada ibunya sendiri? Iya, kalian tidak salah dengar. Dan dari kisah cinta yang penuh drama ini, lahirlah Gunung Tangkuban Perahu yang terkenal itu. Penasaran dengan detail ceritanya? Yuk, kita gali lebih dalam tentang legenda Sang Kuryang dan bagaimana kisah tragis ini membentuk salah satu gunung paling ikonik di Indonesia. Kisah Sang Kuryang bermula dari seorang pemuda yang bernama Sang Kuryang. Ia adalah anak dari seorang dewi yang sangat cantik dan bijaksana bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa serta sifat yang lembut dan penuh kasih. Kehidupannya tidak lepas dari berbagai tantangan dan ujian. Menurut legenda, Dayang Sumbi hidup di sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Suatu hari, saat sedang melakukan aktivitasnya di kebun, Dayang Sumbi terlibat dalam sebuah insiden yang tidak biasa. Ia pernah melakukan sebuah kesalahan kecil. Ia secara tidak sengaja menyentuh bunga yang sebenarnya adalah milik seorang dewa atau makhluk halus. Sebagai akibat dari perbuatannya, ia harus menjalani hukuman atau ujian untuk menebus kesalahannya. Pada suatu masa, Dayang Sumbi terpaksa meninggalkan kehidupannya yang nyaman untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh makhluk halus tersebut. Dalam perjalanannya, Dayang Sumbi bertemu dengan seorang pria yang merupakan manusia biasa dan sangat tampan. Mereka jatuh cinta dan akhirnya menikah, meskipun pernikahan ini terjadi dalam keadaan yang penuh tantangan. Dari pernikahan ini, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah, mewarisi kecantikan ibunya serta kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Sejak kecil, Sang Kuryang dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki potensi besar. Hubungan antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi tidak selalu mulus. Dayang Sumbi harus menjalani kehidupan yang sulit untuk menjaga anaknya dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada. Saat Sang Kuryang dewasa, ia berangkat untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan mencari petualangan. Namun, tanpa disadari, ia mengembara jauh dari rumahnya dan akhirnya kembali ke daerah di mana ibunya tinggal. Suatu hari, Sang Kuryang, setelah lama merantau dan menjalani berbagai petualangan, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Perjalanan yang panjang dan melelahkan akhirnya membawa Sang Kuryang kembali ke tempat di mana ia dibesarkan, meskipun tidak ada yang tahu tentang perubahan besar yang terjadi selama dia pergi. Setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah, Sang Kuryang kembali dengan penampilan yang lebih dewasa dan kekuatan yang luar biasa. Ia telah mengalami banyak hal dan belajar banyak tentang dunia luar. Yang membuat Sang Kuryang terkejut adalah bahwa kampung halamannya kini tampak berbeda. Rumah-rumah tampak lebih tua dan lingkungan sekitar terlihat berubah. Ia tidak mengenali banyak hal, termasuk rumah dan tempat tinggalnya yang lama. Sang Kuryang secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik saat ia berkeliling di sekitar kampung. Wanita ini adalah Dayang Sumbi, ibunya, yang telah lama mengubah penampilannya untuk melindungi identitasnya dari anaknya sendiri. Dayang Sumbi, yang tahu bahwa pertemuan ini tidak bisa dihindari, memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran dan menyamar sebagai seorang wanita biasa di desa tersebut. Ia memutuskan untuk mengubah penampilannya agar tidak dikenali oleh Sang Kuryang, demi menghindari nasib yang tidak diinginkan dan untuk melindungi rahasia keluarganya. Sang Kuryang, yang melihat wanita cantik ini, merasa tertarik dan terpesona. Tanpa menyadari siapa wanita tersebut sebenarnya, ia mulai mendekatinya dan berusaha mengenalnya lebih dalam. Dayang Sumbi yang mengetahui perasaan Sang Kuryang berusaha menjaga jarak, tetapi kehadirannya dan pesonanya tidak bisa dihindari. Dalam waktu singkat, Sang Kuryang jatuh cinta dengan wanita yang ternyata adalah ibunya sendiri. Kecantikan dan keanggunan Dayang Sumbi, yang semakin dipoles dengan penampilannya yang baru, membuat Sang Kuryang tidak bisa menahan perasaannya. Sebagai bagian dari upayanya untuk memenangkan hati wanita tersebut, Sang Kuryang mulai menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang mendalam. Ia melamar wanita tersebut dan menyatakan keinginannya untuk menikahinya. Dayang Sumbi, mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anaknya, sangat tertekan oleh situasi ini. Dia harus berpura-pura tidak tahu dan mencoba untuk menolak lamaran tersebut dengan cara yang halus dan tidak langsung. Namun, dalam prosesnya, Dayang Sumbi merasa dilema dan kesedihan yang mendalam. Dia harus berjuang melawan perasaannya sendiri sambil berusaha untuk menghindari skenario yang tidak diinginkan. Mengingat bahwa menikah dengan anaknya sendiri adalah sesuatu yang sangat dilarang dan tabu. Sebagai bagian dari strategi untuk menolak lamaran, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang sangat sulit bagi Sang Kuryang.
Dia meminta Sang Kuryang untuk menyelesaikan dua tugas yang tampaknya mustahil. Membangun sebuah danau dan sebuah gunung dalam satu malam. Tugas ini adalah uji coba yang sangat berat, yang bertujuan untuk menghalangi niat Sang Kuryang dan menghindari pernikahan yang sangat tidak diinginkan. Dayang Sumbi menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk menggagalkan niat Sang Kuryang tanpa menyakitinya lebih lanjut. Dia harus mengajukan syarat yang tampaknya mustahil untuk dipenuhi. Dalam situasi ini, dia memutuskan untuk menetapkan syarat yang sangat berat dan hampir tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Dia meminta Sang Kuryang untuk membangun sebuah danau dan sebuah gunung dalam satu malam. Tugas ini terdiri dari dua bagian yang sangat menantang. Dayang Sumbi menginginkan Sang Kuryang membangun sebuah danau yang luas dan dalam. Danau ini harus memiliki ukuran yang cukup besar untuk memenuhi standar yang ditetapkan, dan harus diisi dengan air dalam waktu yang sangat singkat. Selain danau, Sang Kuryang juga harus membangun sebuah gunung yang tinggi dan besar. Gunung ini harus terlihat nyata dan kokoh, dengan puncaknya yang menjulang tinggi di atas lingkungan sekitar. Syarat ini dirancang dengan sangat cerdik untuk memastikan bahwa Sang Kuryang tidak akan dapat menyelesaikannya dalam waktu satu malam. Dayang Sumbi tahu bahwa meskipun Sang Kuryang memiliki kemampuan dan kekuatan yang luar biasa, membangun struktur-struktur besar seperti itu dalam waktu semalam adalah hal yang hampir mustahil. Ketika malam tiba, Sang Kuryang mulai bekerja keras dengan bantuan para jin dan makhluk halus. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara, ia mulai menggali tanah dan mengerjakan struktur danau serta gunung yang diminta. Para jin dan makhluk halus bekerja sama dengannya, menggali dan membentuk tanah, dan mengerjakan tugas dengan sangat cepat. Namun, Dayang Sumbi, yang tidak tinggal diam, terus menerapkan rencananya untuk menggagalkan Sang Kuryang. Dia memanipulasi waktu dan suasana untuk menciptakan ilusi yang memperdaya Sang Kuryang. Dayang Sumbi menginstruksikan para gadis desa untuk membakar jerami dan menumbuk padi dengan keras. Suara-suara ini menciptakan kesan seolah-olah fajar telah tiba, dan membuat Sang Kuryang merasa bahwa waktu telah habis. Ketika Sang Kuryang merasa frustrasi dan putus asa karena tidak dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, Dayang Sumbi mengungkapkan bahwa ia telah berhasil menggagalkan upaya tersebut dengan syarat yang mustahil. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang menghancurkan danau dan gunung yang telah dibangunnya, dan meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan dikhianati dan kecewa. Sebagai akibat dari kejadian ini, danau yang tidak jadi dibangun dan gunung yang rusak berubah menjadi bagian dari lanskap yang ada sekarang. Gunung yang direncanakan menjadi Gunung Tangkuban Perahu, sementara danau yang direncanakan menjadi Danau Bandung. Kisah ini berakhir dengan perubahan besar di lingkungan sekitar sebagai hasil dari perselisihan dan konflik antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Legenda Sang Kuryang lebih dari sekadar kisah cinta terlarang dan tragis, ia mengandung pesan moral yang mendalam dan penuh makna. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang berbagai aspek kehidupan dan hubungan manusia. Salah satu pesan utama dari legenda ini adalah tentang pentingnya mengenal dan menghormati hubungan keluarga. Dalam cerita ini, ketidaktahuan Sang Kuryang mengenai identitas asli Dayang Sumbi menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan keluarga kita. Kesalahan Sang Kuryang yang jatuh cinta pada ibunya sendiri menggarisbawahi pentingnya mengetahui latar belakang keluarga dan hubungan darah, serta konsekuensi dari ketidaktahuan tersebut. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai dan menjaga hubungan keluarga, dan bagaimana kegagalan dalam hal ini dapat menimbulkan akibat yang dramatis. Legenda ini juga mengajarkan tentang dampak dari tindakan kita. Sang Kuryang yang berusaha memenuhi syarat mustahil untuk memenangkan hati Dayang Sumbi menunjukkan betapa tindakan yang dilakukan dengan niat baik namun tanpa pemahaman lengkap dapat berujung pada kegagalan. Selain itu, tindakan Dayang Sumbi yang menggunakan strategi cerdik untuk menolak lamaran Sang Kuryang, meskipun dengan tujuan baik, juga mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Konsekuensi ini bisa melibatkan perubahan besar dalam kehidupan orang lain dan lingkungan sekitar kita. Legenda ini menyoroti pentingnya menerima nasib dan keadaan dengan bijaksana. Sang Kuryang yang marah dan kecewa setelah gagal memenuhi syarat akhirnya harus menerima kenyataan pahit tentang nasibnya. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bisa mengarah pada kemarahan dan kehancuran. Secara keseluruhan, legenda Sang Kuryang bukan hanya sebuah kisah rakyat yang menarik, tetapi juga sebuah cerita yang syarat dengan pesan moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan tersebut mengajarkan kita tentang hubungan keluarga, dampak dari tindakan kita, penerimaan nasib, dan bagaimana cinta serta dendam bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang legenda Sang Kuryang dan asal-usul Gunung Tangkuban Perahu ini?
Apakah kalian percaya bahwa kisah ini benar-benar terjadi atau hanya sebuah mitos? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.